Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat yang baru bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah dasar promosi kesehatan. Yang katanya di semester 1 ini ada banyak sekali mahasiswa yang masuk, terutama di Prodi Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah sampai 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Ini rekor terbanyak di tahun ini untuk Prodi Kesehatan Masyarakat yang sampai 140 lebih. Mantap. Oke, saya langsung untuk ke mata kuliah dasar promosi kesehatan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri untuk dosen pengampu di mata kuliah promosi kesehatan. Ya, saya Warman. Mangga kalau misalkan ada pertanyaan ataupun berbagi ilmu, berbagi pengalaman bisa bergabung atau bisa chat langsung di bawah sini. Kemudian ada di WA juga, mangga. Saya ingin memberikan gambaran secara luas bahwa untuk mahasiswa kesehatan masyarakat itu senjata utamanya yaitu public speaking, atau kalian harus bisa mengendalikan suasana audiens, ataupun yang paling penting yaitu kalian harus bisa berbicara di depan umum. Itu kalian harus kuasai. Saya sebenarnya sebagai dosen pengampu ini dari 2018 ngajar langsung, dan saya juga lulusan dari Stikes Mahardika Cirebon, terutama di Prodi Kesehatan Masyarakat. Jadi kita di sini sama-sama mencari ilmu juga. Kemudian mungkin saya lebih dulu dalam mencari ilmunya, dan di sini kita sharing, kita berbagi pengalaman dan membagikan ilmu. Oke, itu sekilas tentang saya. Kemudian di rencana pembelajaran semester yaitu selama 7 kali tatap muka sebelum UTS, kita akan melakukan 7 kali pertemuan ini. Untuk RPS-nya itu bisa dibaca. Pertama kita akan mempelajari konsep dasar Promkes, kemudian yang kedua prinsip-prinsip Promkes, kemudian ada strategi Promkes, ini sampai ada 3, kemudian teori dan perubahan perilaku kesehatan, dan 7 determinan perilaku kesehatan. Itu yang akan kita pelajari dan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai saja untuk di mata kuliah Promkes sesi pertama ini. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran untuk di dasar Promkes ini. Mungkin sebagian dari kita promosi, mendengar kata promosi saja, ini apakah nanti akan berjualan produk kesehatan ataupun
kita akan memberikan link-link produk kesehatan, itu bukan. Tapi kita akan belajar banyak mengenai bagaimana mengajak individu, kelompok, ataupun masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Artinya memberikan informasi tentang kesehatan, memberikan penyuluhan tentang kesehatan, memberikan sosialisasi tentang kesehatan, itu lebih garis besarnya. Di awal dikatakan bahwa kalian harus belajar public speaking juga. Nah, sebelum ke definisi tentang Promkes itu sendiri, alangkah baiknya kita akan belajar tentang sejarah terlebih dahulu, terutama sejarah Promkes di Indonesia. Ini berawal dari sudah lama di Indonesia ini. Sebelum tahun 1965 itu istilahnya masih menggunakan pendidikan kesehatan. Programnya hanya sebagai pelengkap pelayanan kesehatan seperti saat terjadi keadaan krisis seperti wabah, penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Sasarannya yaitu kepada perseorangan atau individu. Artinya untuk Promkes atau pendidikan kesehatan ini masih berupa kondisional atau saat-saat tertentu saja. Kemudian berlanjut ke tahun 1965 sampai 1975 masih istilahnya pendidikan kesehatan. Ini pada saat itu peningkatan tenaga profesional melalui program Health Education Service. Educational Service, singkat HES, tetapi intervensi programnya itu masih bersifat individual, masih sama di tahun 1965. Kemudian berlanjut ke 1975 sampai 1985. Ini berkembang lagi sampai programnya itu masuk desa, dikatakan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKMD. Saat itu mulai diperkenakan dokter kecil pada program UKS di SD. Dokcil ya. Kemudian sudah mulai aktif membina dan memberdayakan masyarakat. Pada era tahun 80-an menekankan pada pemberian informasi kesehatan melalui media dan teknologi pendidikan kepada masyarakat. Saat itu lebih banyak melalui brosur-brosur atau selebaran-selebaran informasi kesehatan. Kemudian berlanjut ke 1985 sampai 1995. Pusat PKM, terutama kalau sekarang direktorat atau di bagian dari Kemenkesnya, itu ditugaskan untuk penyebaran informasi, komunikasi, kampanye, dan pemasaran sosial bidang kesehatan. Saat itu pula PKMD menjadi posyandu karena berada di desa. Tujuannya yaitu perubahan perilaku. Di sini mulai bergeser istilahnya, yaitu perubahan perilaku masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Dan ada perkembangan dunia kesehatan internasional sampai adanya Piagam Ottawa atau Ottawa Charter tentang promosi kesehatan. Di tahun ini mulai ada pengaruh dari dunia kesehatan terutama internasional. Kemudian 1995 sampai sekarang itu istilah PKM menjadi promosi kesehatan. Di sini perkembangannya sangat pesat. Kemudian sasarannya juga dari individu, komunitas, sampai ke masyarakat. Tujuannya pun pemberdayaan ke arah mobilisasi massa yang menjadi tujuan.
kemitraan juga, kemudian ke politik kesehatan juga, ke peraturan juga. Ini sangat perkembangannya pesat sekali di tahun 1995 sampai sekarang. Nah, ini secara garis besar tentang promosi kesehatan. Asal mulanya itu pergeseran istilahnya itu di 1960-an itu pendidikan kesehatan, kemudian 1965 masih pendidikan kesehatan, kemudian perilaku kesehatan di 1975, karena tadi di PKMD itu bersifat ke perilaku masyarakatnya. Kemudian ke promosi kesehatan, ini karena ada konferensi internasional promosi kesehatan pertama di Ottawa, Kanada tahun 1985. Kemudian berganti di 1995 sampai sekarang istilahnya itu promosi kesehatan. Nah, ini Piagam Ottawa. Secara garis besar ada 5 yang dihasilkan dari konferensi tersebut. Promosi kesehatan menurut Piagam Ottawa itu proses yang memungkinkan individu mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya untuk mencapai kesehatan jasmani, rohani, dan sosial yang sempurna. Seorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, mampu memenuhi kebutuhan, mampu mengubah atau beradaptasi dengan lingkungan. Itu isi dari Piagam Ottawa. Kemudian ini 5 dari fokus terhadap promosi kesehatan. Ada 1, kebijakan publik yang mendukung kesehatan atau health public policy. Kemudian kedua, supportive environment, itu lingkungan yang mendukung tempat umum dengan tersedianya sarana dan prasarana. Yang ketiga, reorient health service, yaitu orientasi pelayanan kesehatan terhadap pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kemudian yang nomor 4, personal skill atau keterampilan individu terutama di bidang kesehatan. Yaitu nomor 5, community action, itu gerakan masyarakat. Ini isi dari Piagam Ottawa. Nah, kita beranjak ke definisi Promkes itu sendiri. Ini menurut Green and Critter tahun 2005 mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan politik, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan individu, kelompok, atau komunitas. Ini dari Green and Critter. Pendapat Green and Critter ini cikal bakal hasil dari WHO, itu secara konseptual dipakai oleh WHO, Green and Critter ini. Dan selanjutnya definisi Promkes dari WHO sendiri, yaitu Promkes adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan mereka, termasuk upaya memperbaiki, memajukan, mendorong, dan menempatkan kesehatan lebih tinggi pada kebutuhan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya. Itu menurut WHO. Kemudian untuk definisi Promkes di Indonesia tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1114 nomor 8/2005 menjelaskan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri
serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Ini keputusan Menteri Kesehatan tentang promosi kesehatan. Oke, ini secara garis besar konsep dari promosi kesehatan. Mungkin gambarnya rada brul ya. Tetapi masih bisa dibaca bahwa skema ini dimulai dari prosesnya itu melalui pembelajaran, kemudian kegiatannya itu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Artinya masyarakat dibuat mandiri, dibuat aktif, dan petugas kesehatan yang dipromos itu sebagai fasilitator. Artinya nantinya keberlanjutannya itu masyarakat tidak melulu dicekoki atau tidak melulu diberikan informasi, tapi semandiri mungkin masyarakat nantinya bisa memberikan informasi secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Itu pengertian dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Sesuai dengan sosial dan budaya setempatnya. Artinya promosi kesehatan itu harus memberikan atau beradaptasi dengan sosial dan budayanya agar diterima oleh masyarakat. Kemudian mempengaruhi lingkungan. Artinya itu tadi, adaptasi promkes ini bisa diterima di masyarakat melalui lingkungan setempatnya. Misalkan di sana di tempat tersebut banyak sampah. Nah, bagaimana caranya untuk mempengaruhi lingkungan tersebut agar bersih ataupun agar mandiri si masyarakat itu untuk tidak membuang sampah ataupun sampah tersebut bisa diolah kembali dan bisa bermanfaat. Ini melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian output dari promosi kesehatan itu yaitu mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Mampu memelihara ini sulit, sangat sulit, tetapi butuh kesinambungan, butuh continue terhadap pemberdayaan masyarakat agar tidak di awal saja semangat promosi kesehatannya, tetapi harus berkesinambungan, harus dievaluasi lagi, harus dituntun atau dibimbing. Makanya kita harus sebagai fasilitator nantinya harus memberdayakan masyarakat berkesinambungan. Tetapi jangan sampai dicekoki terus atau disuapin terus. Kita hanya sebagai stimulan saja. Selebihnya masyarakat yang mencari atau aktif dalam promosi kesehatan itu dan meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Itu harapan dari promosi kesehatan. Secara umum disadari bahwa untuk melahirkan perilaku yang menguntungkan, terutama di bidang kesehatan, atau mengubah perilaku yang tidak menguntungkan menjadi perilaku yang menguntungkan kesehatan, seringkali diperlukan cara-cara yang mungkin bersifat memaksa, seperti membentuk norma atau peraturan, atau penciptaan lingkungan sosial dan fisik yang akan memaksa lahirnya perilaku yang diinginkan. Ini menurut Bunton 1992 di dalam Naidoo dan Wills tahun 2000 halaman 85 menyebutkan bahwa metode-metode baru yang diintroduksikan ke dalam promosi kesehatan adalah regulasi sosial, contohnya, yang betul-betul bersifat menekan dan sungguh-sungguh mengendalikan. Ini memang di dunia kesehatan itu perlu adanya regulasi sosial
ataupun yang bersifat menekan atau sedikit-sedikit memaksa. Apa sih yang upaya untuk menekan perilaku masyarakat? Itu upaya untuk intervensi perilaku ini ada dua caranya. Bisa dibentuk melalui tekanan atau enforcement, dan yang kedua yaitu edukasi atau education. Di dalam bentuk tekanan itu berupa peraturan atau tekanan dan sanksi. Biasanya regulasinya itu mewajibkan masyarakat, sekarang contoh di suatu tempat itu banyak sekali sampah. Nah, kemudian regulasi yang dibuat itu dilarang membuang sampah dan mewajibkan masyarakatnya itu tidak membuang sampah di tempat tersebut. Dan jika dilanggar, yaitu akan dikenakan sanksi. Bisa sanksi sosial, bisa sanksi denda, dan lain sebagainya. Tapi dipantau terus oleh pihak-pihak yang berwenang. Biasanya ini perubahannya cepat tapi tidak langgeng. Hanya sebatas di awal saja, tekan terus, sanksinya berat, tetapi kesininya karena mungkin sudah terbiasa dilanggar, jadinya tidak langgeng. Karena masyarakat belum menyadari penuh tentang peraturan tersebut atau regulasi tersebut. Ada lagi di bentuknya itu education, melalui persuasi atau ajakan, kemudian himbauan, kesadaran. Nah, ini biasanya perubahannya itu lama tapi dapat langgeng. Sesuatu yang diedukasi atau diberi pendidikan pasti akan nempelnya lama tetapi dapat langgeng karena itu mendapatkan kesadaran dari masyarakat. Mungkin untuk sekarang ini kita rasakan yaitu pada posisi bentuk tekanan. Apalagi sekarang dihadapi dengan virus corona ini, banyak sekali tekanan, termasuk tekanan itu dalam bentuk peraturan, tetapi peraturan tersebut memang baik. Seperti contoh peraturan vaksin, di situ diwajibkan dan gratis, walaupun dari masyarakat belum banyak yang vaksin, tetapi akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang mencari vaksin karena peraturan lainnya pun mengikuti, maksudnya di lalu lintas harus ada wajib vaksin, ke mall harus ada wajib vaksin, apalagi di perjalanan transportasi darat yaitu kereta ataupun tol, kemudian udara apalagi di penerbangan itu harus ada vaksin. Artinya itu ada penekanan untuk ayo wajib vaksin. Tidak terasa kita penekanannya di situ, tetapi itu peraturan tersebut itu dibuat pasti baik. Itu yang dirasakan sekarang ini. Dan di samping itu juga ada edukasinya. Kita mengajak ayo vaksin karena ini baik untuk kekebalan imun tubuh dan agar corona sekarang lambat laun menurun dan mudah-mudahan sudah beradaptasi. Oke, next. Ini dikatakan tadi sebelumnya Promkes itu ternyata
upaya-upaya untuk melahirkan atau mengubah perilaku yang bersifat sukarela, yakni melalui pendidikan kesehatan. Ada juga upaya-upaya yang bersifat memaksa melalui peraturan dan penciptaan lingkungan. Dua ini seperti mata uang, koin, jadi tidak lepas dari promosi kesehatan. Artinya di satu sisi masyarakat bisa sukarela dan di satu sisi lagi masyarakat akan menerima penekanan, yaitu berupa bersifat memaksa. Tetapi keduanya ini sebenarnya outputnya atau hasilnya itu untuk kebaikan kita semua. Apalagi di bidang kesehatan, terutama kesehatan untuk dirinya pribadi, untuk keluarganya, lingkungan sekitar, agar derajat kesehatan meningkat. Itu untuk dari promosi kesehatan. Apa sih tujuan promosi kesehatan? Ini menurut WHO disampaikan bahwa ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan khususnya, satu, menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai bagi masyarakat. Kemudian menolong individu agar mampu secara mandiri, berkelompok, mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 3. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ini tujuan promosi kesehatan menurut WHO. Kemudian tujuan promosi kesehatan ini secara umumnya yaitu willingness, itu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian mampu, ability, memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Meningkatkan kesehatan berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Jadi harus ada rasa keinginan atau kemauan dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kesehatannya, baik individu, kelompok, ataupun masyarakat, dan mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ini secara operasional itu tujuannya, satu, agar orang memiliki pengertian yang lebih baik tentang eksistensi dan perubahan-perubahan sistem dalam pelayanan kesehatan serta cara memanfaatkannya secara efisien dan efektif, agar klien atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan, terutama dirinya, keselamatan lingkungan, dan ke masyarakatnya. Agar orang melakukan langkah-langkah positif dan mencegah terjadinya sakit, mencegah berkembangnya sakit menjadi lebih parah, dan menjaga keadaan ketergantungan melalui rehabilitasi cacat karena penyakit. Dan 4, agar orang mempelajari apa yang dapat dia lakukan sendiri dan bagaimana caranya tanpa melalui meminta pertolongan kepada sistem pelayanan kesehatan yang normal. Ini tujuan operasional. Nah, mungkin untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Barangkali dari mahasiswa membaca atau mencari lebih dalam tentang Promkes, terutama di sesi pertama ini saya berikan bahan kajiannya, yaitu ini kurang lebihnya referensi saya seperti ini. Banyak sekali di internet, di website itu
promosi kesehatan dari jurnal, buku, kemudian dari website pemerintah, terutama di Kemenkes juga banyak. Maka silakan cari. Saya ini stimulan saja, ada 3. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan pertama ini. Kita lanjut diskusinya di grup WhatsApp. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.